cek. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tawam Elsa Vlog channel. Oke, apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kali ini saya akan melakukan perjalanan di sebuah jalanan dan sebuah perdesaan, guys. Dan kali ini saya akan melewati sebuah jembatan yang ini terkenal sebagai jembatan terangker di dunia. Oke. Selamat siang buat kalian semua yang menonton, dan semoga hari-hari kalian selalu diberikan hari-hari yang penuh keberkahan dan rezeki yang berkah, yang bisa manfaat kepada kita semua atau kepada kalian semua. Oke. Wah, ini anjir. Ini jalannya rusak, guys, penuh dengan lubang-lubang, penuh dengan lubang atau jemblongan yang bisa membuat aku menjadi terkelenger, guys, ketika aku menyentuhnya. Wow. Jadi ketika aku menyentuh jemblongan ini, nanti saya jadi tidak terenakkan, guys. Saya jadi bisa mual-mual. Ya beginilah, guys, karena curah hujan, guys, musim hujan itu pada, jadi dia sampai menetelkan parlemen aspal. Ada ember, guys, bilang kita ada ember. Bilang kita ada ember, guys, ember. Nah, jadi air, meskipun dia itu benda mati ya, guys, ya, meskipun dia itu benda mati, tetapi dia juga bisa membunuh yang berhidup, guys. Jadi yang berasal dari benda mati bisa membunuh yang hidup. Contohnya seperti air itu, guys. Jadi air, ya, guys, meskipun dia benda mati, tapi air itu sangat luar biasa, guys. Ya, begini itu, guys, ketika musim hujan terus menerus. Padahal kalau di logika aspal ini itu sudah kuat, guys, ya, karena sudah memang kuat sekali. Tapi ketika dia kedatangan air dengan secara terus menerus, nah maka parlemen yang ada pada aspal itu pun jadi kalah dengan air. Jadi mereka lama-lama menjadi mecah atau bisa dikatakan bolong-bolong, guys. Nah, jalannya aspalnya itu bisa keruak-keruak. Nah, itu air, guys, ya. Contoh lagi, air juga bisa membunuh manusia, ya kan, ketika kita berenang, ya kan, guys, ketika kita berenang dan ketika kita tenggelam terus hanya terbawa air, nah itu juga bisa membahayakan bagi orang yang mau hidup. Nah, air itu, guys, seperti halnya cerita dari Ibnu Hajar, guys. Ibnu Hajar itu seperti halnya cerita dari Ibnu Hajar, yang mana Ibnu Hajar itu artinya, kalau diartikan itu bisa diartikan
bapaknya Batu. Nah itu ulama Syekh Ibnu Hajar. Nah Syekh Ibnu Hajar ini dulunya itu guys, mulai hujan guys di sini guys. Mulai hujan guys. Nah Syekh Ibnu Hajar itu Ibnu Hajar itu dulunya itu, maka itu dinamakan Ibnu Hajar. Itu mereka atau mereka apa, Ibnu Hajar ini bentar guys, lagi konsentrasi. Nah hujan ya guys ya, ini kamera saya jadi saya Ibnu Hajar dulunya itu belajar, tapi ketika itu dia itu tidak apa namanya, tidak pernah, karena menyerah gitulah gampangannya guys, menyerah dengan keadaan, karena setiap hari dia belajar, hasilnya itu kurang. Nah kemudian belajar di pesantren ya Ibnu Hajar ini. Nah kemudian Ibnu Hajar ini punya inisiatif untuk apa namanya, untuk keluar dari pesantren tanpa izin dari pesantren. Nah ya itu dia berhasil keluar dari pesantren dengan tanpa adanya izin, dengan tanpa adanya izin dari pihak pesantren. Nah setelah itu, karena saya Ibnu Hajar ini merasa jenuh karena dia belajar terus, tapi dia belajar terus menerus tanpa belum apa puas itulah intinya sama hasil yang dia dapatkan itu belum puas. Nah dia menginisiatif keluar dari pesantren tanpa izin. Nah setelah ia berhasil keluar dengan tanpa adanya izin, nah ketika itu suatu ketika dia berjalan, dia menemukan batu yang mana atasnya itu ada daun. Nah daun tersebut itu apa namanya, meneteskan air terus menerus meskipun ia setetes. Nah lalu airnya itu mengenai si batu tersebut. Nah karena air menetesnya itu terus menerus, maka dasaran dari batu, nah itu lama kelamaan jadi apa namanya, ada bentuk apa ya, ada lubang lah ya, lubang dari tetesan air itu yang terus menerus. Nah dari situ baru Syekh Ibnu Hajar mulai berpikir atau belajar dari air yang menetes terus menerus pada batu tersebut. Dia berpikir bahwasanya, oh iya, air saja jika dia menetes terus menerus tak terestet. Jika air ini menetes terus menerus, batu yang di situ asluhunya atau asalnya keras itu bisa terkalahkan atau bisa terlubangi dengan adanya air tersebut. Nah apalagi saya, jika saya belajar terus menerus, insya Allah pasti nanti akan dapat yang lebih bagus, akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah maka dari situ Syekh Ibnu Hajar ini
menamakan Ibnu Hajar atau bapaknya Watu. Nah, setelah dari itu saya Ibnu Hajar kembali lagi ke pesantren, tidak jadi untuk keluar ya, tidak lagi jadi keluar guys. Jadi dia kembali lagi ke pesantren. Nah, dengan itu karena dia belajar dari air dan batu tersebut, akhirnya sekarang menjadi ulama besar. Nah, itu bisa kita simpulkan atau bisa kita dapat ambil hikmahnya bahwasanya setiap apa saja yang kita lakukan, ketika itu kita memang bersungguh-sungguh dan terus menerus, insya Allah insya Allah akan mendapati hasil yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Oke. Jadi hal sekecil apapun lah, ketika itu kok ketika itu kok dilakukan dengan terus menerus, insya Allah akan menjadi hasil yang bagus dan kita bersungguh-sungguh. Oke guys, hujan guys, hari ini hujan guys, jadi agak aduh ini lampu merah guys, lampu merahnya pada remaja. Oh no, kita ambil ke kiri saja guys. Masih lampu merah guys, lampu merah 8 5 4 3 2 1. Tuh, ini telepon lagi. Oke guys, mungkin sekian dulu guys video dari saya guys. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.